Kita mulai ya. Kita mulai. Kita ucap syukur pada Tuhan karena kita diperbolehkan untuk kembali ke tempat ini. Kita mulai, apa kabar semuanya? Biar baik-baik ya. Ya, kita mau angkat lagu Hanya Dekat Allah saja. Hanya dekat Allah, hati pandang dekat Allah, telah perlindunganku, keselamatanku, dekat Allah, hati telah perlindunganku, ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, jaga rohmu di dalam hidupku, sehingga bersamamu biarlah kita Tuhan menjadi masalah datang kita tetap bertuhan menyanyikan
kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima Tuhan, terima kasih buat saat ini ya Bapak. Terima kasih atas segala kesehatan maka berikan buat kami ya Bapak. Tuhan, sebentar kami mengadakan ibadah. Kami mau ibadah ini bukan bisa saja ya Bapak. Engkau hadir tentang kami ya Bapak. Tuhan berjamah kami, berjamah kesehatannya, dan kuatkan ya Bapak. Tuhan, biarlah ada kuasa-Mu bergerak ya Bapak. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Tuhan, tolong jemaat-jemaat-Mu yang belum dapat Kau berkati mereka ya Bapak. Tuhan, Kau pakai tangan ini ya Bapak. Biar kiranya berlancar sampai penghabisan ya Bapak. Ya, kami serahkan semua ke tangan-Mu ya Bapak. Bagi-Mu firman-Mu ya supaya biar Bapak. Kau rapi semuanya dan kuasa Roh Kudus ya Bapak. Kami berserah dan bersyukur di dalam dan kuasa amin. Pak, ini Pak Yohan, di rumah saya lagi ada berubah jalan, jadi kayaknya sedikit agak terganggu ya. Ya nggak apa-apa Bu. Ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Kita nyanyikan lagu ada satu coba tuh. Yang lihat tinggalkan Dia selalu mana-mana. Apa nggak benar? Yang setia
Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nyanyikan lagu yang selanjutnya. Yang satu satu yang sedang berpenang diri. Sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Tuhan selalu menghibur kita ya. Kalau kita susah, kalau kita bahagia, kalau kita senang, nama dia tetap menghibur kita. Saya serahkan siapa yang mau kesaksian. Ini bersih sini. Saya serahkan doang kesaksian. Siapa yang mau kesaksian? Siapa yang mau kesaksian? Ami kesaksian. Shalom semuanya, salam sehat selalu ya. Sehat. Ami mau bersaksi deh. Ya. Pada Februari tanggal 5, minggu pertama. Memang kita wajib ya bayar perpuluhan tiap minggu pertama. Saya kalau dikasih uang, saya ambil dulu perpuluhan. Sisanya baru saya pakai. Saya melayani. Saya pergi dari rumah, jalan ya. Ya. Setengah 7 lewat tadi. Sampai di gereja setengah 8. Mulai kita jam 8. Selesai kita ibadah, setengah 10 kita keluar. Kita kalau jalan kan ke gereja sebelah kanan. Kita jalan sebelah kanan, kalau pulang sebelah kiri. Yeah. Nah, saya pulang dari gereja setengah 10 jalan kiri ya. Di waktu situ ada stopan lampu perapatan ya, yang buat lurus, buat ke atas, yang buat ke pasar stasiun Tapi, stopan lampu. Tapi Tuhan baik, luar biasa, dahsyat itu, keajaiban terjadi pada saya. Waktu saya pulang di pengkolan itu, saya nggak nyebrang batas pengkolan, naik ke atas dekat-dekat gereja GKI. Mau nyebrang terus ke atas, angkutan umum yang suka ya
dia itu di jajaran saya itu dia naik ke atas dekat saya sudah ada di tengah-tengah, mundur salah, maju salah, ya hati mah khawatir juga ya, tapi saya percaya Tuhan baik, bagaimana kita berserah aja dan kita berdoa aja. Saya lihat angkutan umum udah deket sama saya, pasti dah dalam hati mah bagaimana saya dah. Ya kita berserah aja. Tapi waktu saya nyebrang itu angkot deket saya, angkutan umum dikit lagi, tapi saya nggak sampai kena. Merasa ada seorang yang mengangkat saya, merasa terbang ke atas. Tahu-tahu saya udah ada di seberang. Nah, di seberang itu ada tukang nasi kuning. Saya diam dulu di situ. Ya, saya juga kaget. Ngelihat angkot udah ke atas. Sebetulnya angkot salah jalan. Itu mestinya sebelah kiri. Dianya bukan dekat saya. Mungkin dia, mau ngambil penumpang kali. Cepat-cepat. Tapi Tuhan baik. Keajaibannya luar biasa. Ada Roh Kudus yang luar biasa memimpin saya berjalan itu. Seperti nggak kerasa. Sedangkan kalau saya lari nggak mungkin saya lari saja pakai hak ya. Ada sepatunya, ada haknya, nggak mungkin saya lari, nggak bisa lari. Nah. Tapi itu mah ada yang nolong saya sampai saya ke seberang. Nggak terjadi sesuatu. Itulah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya bersyukur, berterima kasih ke Tuhan yang begitu baiknya menjaga saya siang dan malam. Amin. Amin. Putus ya, Ami ya. Koneksinya kali. Ya. Terima kasih ya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan selalu berada kita, walaupun kita mungkin ada ya, tapi Tuhan selalu melindungi kita. Ya. Tuhan itu luar biasa, sangat luar biasa. Dahsyat ya. Amin. Ya. Terima kasih Amin. Terima kasih. Amin ya. Semuanya mau kesaksian. Baik, kalau tidak ada kita mau dengarkan firman Tuhan sebentar. Kita nyanyikan lagu Indra rencanamu Tuhan. Indra rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku. Walau aku tak tahu semua semua tahu Tuhan rasa menderita menghadapi semua rencanamu, rencanamu Tuhan. Itu walau aku tak rasakan hati menderita tak berdaya
menghadapi semua. Ini Oh tolong padamu. ini melihat dan Berat indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang. Oh tolong padamu. Melihat dan indah rencanamu. Selagi nyanyikan lagu ini, indah rencanamu di dalam hidupku. Walau tak tahu dan ku tak mengerti. Dulu kita tahu cerita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang. Oh tolong padamu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Serahkan kepada hambanya. Serahkan kepada hambanya. Shalom, selamat malam, saudara-saudaraku yang seiman. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Malam yang indah Tuhan. Kau mempertemukan kami ya Tuhan, anak-anak dalam ibadah Zoom Fellowship malam hari ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus yang sudah hadir dalam ibadah malam hari ini. Buat yang menderita sakit penyakit ya Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan Kau cukupkan. Yang berbeban berat, Kau pulihkan hidupnya Tuhan. Yang belum bekerja, Engkau berikan pekerjaan yang layak. Dan anak-anak sekolah Tuhan, Kau cukupkan, Kau berikan kebenaran. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Amamu yang akan merupakan firman berkati Tuhan, bibir hamba, bibir mulutnya untuk berbicara semua tentang dengan janji. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat malam. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini di Keluaran 34 ayat 29. Kita tolong Keluaran 34 ayat 29.
Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh kemilau cahaya yang telah kemilau Tuhan yang berbicara dengan padanya. Gak jelas nggak baca ya. Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Amin. Ini perubahan signifikan terjadi dalam kehidupan Musa. Pada awal mula, perjumpaan pribadi Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai itulah menghasilkan dampak yang sangat signifikan dan perubahan yang terjadi dalam diri Musa. Ketika saat itu juga mukanya berkilau oleh cahaya kemuliaan Tuhan Yesus. Tidak pernah sampai di situ saja. Jadi perubahan dalam kehidupan pribadinya, kehidupan Musa sehari-hari, itu perubahan secara rohani dalam kehidupan Musa. Ada begitu banyak contoh orang-orang yang cara bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Contoh seperti dalam Zakheus, orang-orang yang menganiaya murid Yesus, dan perempuan yang kedapatan berzina, dan masih banyak sekali yang lain. Dari sinarnya, tetapi terjadi perubahan yang sangat menarik adalah perubahan kehidupan mereka. Perubahan kehidupan mereka sehari-hari ini luar biasa. Dan fase itu juga terjadi pada Musa saat dia berpuasa selama 40 Gunung Sinai bersama dengan Tuhan. Pada saat cahaya dan Tuhan yang terpancar pada mukanya Musa. Dan tidak berhenti sampai di situ. Musa juga kemuliaan Tuhan ada di dalam diri Musa. Dan terjadi perubahan pada aspek kehidupan Musa sehari-hari. Yang tadinya Musa itu seorang penakut. Dia selalu rendah diri. Tapi saat bertemu dengan secara langsung, secara pribadi dengan Tuhan, dia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dia jadi seorang pemberani yang gagah berani. Tadinya dia berani untuk menyampaikan firman kepada semua umat Israel. Tapi setelah itu, dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dia berani
untuk menyampaikan hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan pada bangsa Israel yang tegar tengkuk untuk supaya ditaati semuanya. Perubahan yang demikian yang terjadi pada Musa. Ia yang dulu apapun yang dilakukan dulu, Musa selalu diwakili oleh Harun untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Israel. Tetapi setelah dia menerima firman Tuhan yang bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dia jadi berani untuk membawakan hukum-hukum Tuhan sebagai perantara antara Allah dengan umatnya. Inilah satu kemuliaan. Kemuliaan yang Tuhan yang harus kita jaga. Kadang kemuliaan Tuhan atas mereka yang taat dalam iman dan pengharapan akan Tuhan akan selalu mendapat dampak yang sangat baik untuk kehidupan rohani dan lebih percaya diri seperti yang dilakukan oleh Musa. Saya juga dulu begitu. Dulu saya juga diminta sama gembala untuk pelayanan. Saya selalu bilang saya tidak bisa. Belum Pak. Belum saatnya sekarang, saya belum waktunya saya melayani Tuhan. Belum saatnya saya ikut pelayanan. Begini begitu. Karena saat itu saya tidak percaya diri, merasa malu, tidak pantas. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini saya mengalami semuanya. Saya seperti baru bangun dari mimpi saya selama ini. Apa yang saya alami sekarang ini? Saya berasa Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Tuhan menolong saya. Coba kita bisa bayangkan. Depan saya orang buka jualan handphone second. Depan sebelah kanan saya orang servis handphone. Persis di depan saya. Sebelah kiri orang jualan grosiran pulsa. Tapi apa? Toko saya mengalami grafik kenaikan penjualan. Itu semua bukan karena kemampuan saya. Karena Tuhan, saya tahu Tuhan itu ikut campur dalam usaha saya, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya. Saya tidak harus berpikir, kenapa Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Saya merasakan inilah perubahan yang begitu signifikan dalam hidup saya. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sekarang, saya baru sadar. Apapun yang kita kerjakan di dalam pengembalaan kita, di dalam pelayanan kita di gereja, sekecil apapun kita lakukan, dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, tanpa ada embel-embel. Janganlah bersungut-sungut. Lakukanlah itu dengan ikhlas. Dan dampaknya akan terasa dalam kehidupan kita. Itu yang saya alami sekali ini. Saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan karena begitu baik dalam hidup saya. Terima kasih. Ya, firman cukup sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, Ya, haleluya. sampai di sini Pak diteruskan oleh Pak Ustaz.
Terima kasih kepada hambanya Pak Yogi yang luar biasa yang telah menyalurkan berkat ya bagi kita semua, saudara. Ini pada malam hari ini ya kita sudah mendengarkan ya firman Tuhan di dalam Keluaran 34 ayat 29 ini yang dikatakan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara, ini saya pelajari, saudara, memang bangsa Israel pada saat di sini menerima loh batu ini adalah yang kedua, saudara. Kalau yang pertama, ya kita lihat lagi di ayat sebelumnya di Keluaran 31 ayatnya yang ke-18, saudara ya. Ini ada perbedaan, saudara. Ada perbedaan. Keluaran 31 ayatnya yang ke-18. Dan 18 ya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi yang pertama di sini, kedua loh hukum ini, yang pertama ditulis oleh jari Allah. Ya. Yang kedua, yang tadi kita balik lagi ke ayat 34 ayat ke-29. Kita mundur sedikit ya. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan, ya. Sama-sama dengan Tuhan. Yang pertama juga sama-sama dengan Tuhan, 40 hari 40 malam lamanya tidak makan roti dan tidak minum air. Dan nah di sini ia menuliskan pada loh segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman, ya. Jadi di sini ada perbedaan, saudara, ya. Yang pertama, loh batu itu ditulis oleh jari Allah. Yang kedua, ini ditulis oleh Musa, saudara, dengan yang mendapatkan hikmat dari Tuhan, saudara ya. Ini tidak terlepas dari maksud Tuhan, saudara ya. Menerima bangsa Israel menerima ke-10 firman Allah. Jadi tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Sama, saudara. Cuman pengerjaannya ini yang berbeda, saudara. Yang pertama, Allah sendiri yang menulis. Yang kedua, Musa yang menulis, saudara. Apa artinya, saudara? Ya, ini udah jelas, saudara. Bahwa yang pertama, Allah yang menulis. Artinya apa? Allah itu menyediakan segala-galanya untuk sang penciptanya itu luar biasa, saudara. Enak, saudara. Ya, artinya kalau seandainya kita lihat, ya, manusia sebelum jatuh dalam dosa itu di segala kebutuhannya dicukupkan oleh Tuhan Allah. Ya, dicukupkan. Mau makan ya tinggal makan. Ya. Cuma di Taman Eden itu cuma 1 buah aja yang tidak boleh dimakan. Dan lalu manusia jatuh dalam dosa, lalu manusia berusaha untuk menutupi ya dengan daun-daun. Tuhan Allah mengerjakan dari batang. Tuhan Allah yang bekerja, saudara. Ya. Tetapi disinilah bangsa Israel melakukan menyakitkan hati Tuhan, dan ini ya harus menanggung konsekuensinya, saudara. Ya, artinya apa? Artinya untuk segala sesuatunya kita harus berusaha, saudara, untuk mendekat kepada Tuhan Allah, saudara. Ya, sekian kali Allah selalu mendekat
mendekatkan diri, berusaha mendekatkan diri, menarik kita, saudara, ya, menarik kita, ya, untuk masuk ke dalam hadiratnya, ya. Tetapi kalau seandainya bandel, saudara, ya, seandainya bandel, ya, istilahnya ya lebih akrabnya bandel gitu, udah dipanggil tidak datang juga, saudara. Lihat di sini, kita yang harus datang, walaupun tangan Allah itu terbuka, saudara. Artinya Allah itu tidak, istilahnya tidak seperti orang yang apa ya, mencari-cari, saudara. Karena kenapa? Manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan diberikan kebebasan. Manusia yang memilih mau ikut Tuhan atau mengikuti Tuhan yang lain. Ya, tidak ada paksaan, saudara. Tapi di sini, ya, kalau seandainya kita mengikuti Tuhan yang lain, ya itu nanti kelihatan, ya kan, ujungnya gimana. Tapi kalau seandainya mengikuti Tuhan, kita pasti mendapatkan sukacita, saudara. Ya, nah disinilah Musa selalu berusaha, saudara, untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dia datang menghampiri Tuhan, saudara, dan pada akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Itu pun, saudara, lihat, ya, dengan apa, saudara? Dengan berpuasa 40 hari 40 malam, saudara. Ya, tidak makan roti dan tidak minum air. Nah ini, saudara, ya ini jangan, kalau seandainya nggak kuat jangan diikuti ya, saudara. Tidak makan, tidak minum. Ini sungguh-sungguh luar biasa, saudara, ya. Artinya apa? Waktu perjanjian baru pun demikian, saudara, untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, yaitu Yesus yang melakukan hal yang serupa. Tidak makan, tidak minum, berpuasa untuk dicobai oleh yang namanya si iblis. Ya. Supaya kenapa? Supaya kita ada komunikasi lagi, saudara. Ada hubungan lagi dengan Allah. Karena kenapa kita, orang manusia itu jatuh dalam dosa, itu ada penghalang, saudara, ya, dengan kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita pun harus menghampiri, saudara. Ya, tidak harus menghampiri. Kalau seandainya kita tidak menghampiri, ya Allah tidak ya sekali dua kali mungkin ada ya seseorang yang mengajak, tetapi lama-lama ya udah terserah gitu kan. Nah, disinilah, saudara, ya. Jadi kita menghampiri untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Apa faedahnya, saudara? Ya, tadi sudah Pak Yongki sudah memberikan kesaksian. Ya. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Ya. Kita apabila masuk ke dalam pelayanan, walaupun hal yang sekecil apapun juga Tuhan akan perhitungkan, saudara. Besar kecil bukannya berarti pelayanan itu harus besar, harus kecil. Tidak, saudara. Misalkan saudara menjadi asyir itu sebetulnya itu pelayan Tuhan yang luar biasa, saudara. Karena kenapa? Dia harus berusaha tersenyum, saudara. Dalam keadaan kondisi apapun, ya tersenyum, saudara. Ya. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya. Nah, jadi sekecil apapun juga Tuhan akan perhitungkan, saudara. Pelayanan apapun juga. Di dalam keluarga pun pelayanan itu harus ada, saudara. Ambillah bagian, saudara, apabila saudara seorang kepala rumah tangga, ambil bagian itu sebagai kepala rumah tangga. Sebagai istri, ambil bagian sebagai istri, saudara. Ya, itu akan diperhitungkan semua. Kalau seandainya kita bersama-sama bersatu, apapun, saudara, ya, di dalam menghadapi segala apapun juga kita akan mendapatkan damai sejahtera, saudara. Ya,
mungkin dengan anak, mungkin dengan cucu, ya, atau ya omah gitu kan. Nah, ambillah bagian selayaknya sebagai omah yang takut akan Tuhan. Supaya kenapa, saudara? Supaya cucunya jadi takut akan Tuhan, saudara. Ya, tidak ada yang tiada mungkin, saudara. Ya, tidak ada yang mustahil, saudara. Walaupun kondisi saat ini memang ya tidak begitu baik, saudara, ya, tetapi kalau seandainya penyertaan Tuhan ada di dalam rumah kita, lihat, saudara, ya, di ayatnya yang ke-29, ya, Musa turun dengan kulitnya bercahaya, saudara. Bercahaya artinya apa? Cahaya kemuliaan Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Suami yang berusaha, itu cahaya kemuliaan nama Tuhan itu akan nampak, saudara. Mungkin kita tidak merasakan, tidak melihat, tetapi orang lain yang akan melihat. Kok beda ya? Ada suatu pancaran, ada suatu sinar, ada suatu sinar yang keluar dari muka kita, saudara. Ya, inilah perbedaannya, ya. Kalau seandainya kita taat, ya, mengikuti maunya Tuhan, Tuhan akan perhitungkan, saudara. Ya, berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan, saudara. Ya, mungkin bisa, saudara, mungkin bisa mengatasi semua masalah, tetapi lihat, ada satu hal yang dia mungkin tidak dapat, yaitu kebahagiaan dan sukacita, saudara. Kita orang-orang percaya, ya, bukannya berarti materi yang banyak, tidak, saudara. Dengan materi yang seadanya, kalau Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, itu sungguh luar biasa. Ibaratnya kalau seandainya makan, saudara, kalau seandainya makan, kita berkumpul dengan keluarga, dengan ikan asin pun itu suatu nikmatnya luar biasa, saudara. Dibandingkan makan di restoran tapi masing-masing, saudara, ya. Nah, itulah, saudara, ya. Di sini kita sungguh luar biasa, saudara, perkembangan jemaat-jemaat di Immanuel, saudara, ya. Saya pun selalu memperhatikan, ya, saudara, mana yang benar-benar, mana yang tidak, itu nanti akan kelihatan buahnya, saudara. Saya hanya melihat buahnya, ya, buahnya. Kalau seandainya memang benar-benar pelayanan, saya percaya buahnya akan menghasilkan buah yang manis, ya. Nah, disinilah perbedaannya, saudara. Perbedaannya itu dari buahnya, ya. Nah, puji nama Tuhan, saudara, ya, kita semua satu hati, saudara, untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan, ya. Di hari yang minggu yang kemarin pun, ya, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan sempat kewalahan, saudara, ya, dari kapasitas, saudara, ya. Dan ya, kita berdoa saja, saudara, supaya ya biar kehendak Tuhan yang jadi, saudara, atas gereja Jemaat Immanuel ini, saudara, ya. Nah, memang ya, terus terang aja, saudara, saya bagikan rahasianya, saudara. Pak Yohanes pun mengajak, saudara, ya, mungkin bulan depan di gereja Immanuel itu akan diadakan doa fajar, saudara. Ini adalah hikmat dari Bapak Pendeta Yohanes, saudara, mengajak karena dia merasakan hadirat Tuhan di jemaat Immanuel ini, saudara. Dan saya puji nama Tuhan, saudara, ada yang terus mendukung, mensupport kita, saudara, ya. Dan itu ada suatu kebahagiaan bagi kita semua, ya, kita menjadi supaya kita menjadi dewasa di dalam berjemaat, saudara, ya. Terima kasih, itu saja, saudara, firman Tuhan tambahannya, saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya, ya, yang bertugas baik pada malam hari ini maupun ya minggu kemarin, ya hari Minggu. Saya mengucapkan terima kasih. Maju terus untuk melayani Tuhan. Janganlah memandang ke kanan ke kiri, tetapi pandanglah
kepada Tuhan dan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan, penyertaan-Mu yang terus menyertai di dalam kehidupan kami, di dalam pasangan kami, di dalam anak-anak kami, di dalam cucu-cucu kami, di dalam orang tua, mertua kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya semuanya ini ya Tuhan, berada di dalam hadirat-Mu ya Allahku, karena kami percaya perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Bapa agar kami akan supaya lebih mengerti lagi akan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Bu Tanti. Bu Mary. Bu Mary. Bu Mary. Bu, ya Bu. Ya, silakan pada Bu Mary, Begam. Jadi bukan banyak banget ya. Ntar tambah lagi ya kata Bu Ana. Oma. Wah, Menjadi Oma. ini banyak suaranya. Banyak suara. Cepat lagi perbaikan jalan, Bu. Oh, enak dong. Jadi jalan tol ntar ya Bu. Enggak. Makanya enggak keluar ya. Iya Bu. Gitu kan. Oke, kita di nama Tuhan ya. Kita sudah mendapat berkat firman. Terima kasih kepada hambanya Pak Yongki. Saya percaya Tuhan akan berkati dan Tuhan pakai luar biasa. Dan semua yang bertugas juga Bu Tanti, Tuhan berkati, terus leader, Pani, di media. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan masuk ke ayat hafalan ya. Oke, Sherlyn. Oke, saya buka yang sudah. Ibu saya dulu. Oke Bu, silakan. Amsal 15, 16. Lebih baik sedikit barang sertai takut Tuhan daripada banyak harta dengan sertai cemasan. Oke, Tuhan berkati Ya. Bu. Amin. Terima kasih Bu. Tuhan berkati. Ada lagi? Siapa ya yang sudah open mic? Oh, Gio. Gio, silakan Gio. Mana Gio? Oke. Layarnya loncat sana loncat sini. Nyari-nyari jadinya. Oke. Siapa dulu? Gio apa maminya? Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amin. Oke. Lanjutnya, maminya. Poinnya Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit banyak Sedikit barang. Amsal Baik, 15 ayat sedikit barang. 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Terima kasih. Blank dikit. Blank banyak.
Biarpun sedikit tapi nggak cemes ya. Cemas. Oke, selanjutnya. Mama udah siap? Udah open mic? Oke, dulu ya. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amin. Oke, terberkati. Ya, Tante Lipong. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan pada banyak harta daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Oke. Amin. Oke. Halo Ibu Regia. Halo juga Oma Lipong. Oke, selanjutnya Ibu Legia sudah open mic. Ya, shalom. Halo. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Oke. Atin. Amsal Apa 15 seger ya? Udah dibaptis jadi seger. 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Oke, Martin. Ada lagi? Ayo, Bang. Abang. Sabar ya, Devina ya. Sabar ya, Devin. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan sertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Oke. Memberkati Matthew. Ada lagi? Papinya belum pulang? Baru pergi. Baru pergi. Oke. Ya. Terima kasih Bu Legia semuanya. Iya, sama-sama. Oke, siapa lagi? Pak Yongki. Oke, silakan. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai rasa takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai rasa kecemasan. Nggak pakai rasanya, Pak. Dengan disertai kecemasan. Iya. Yesus berkati. Jadi kopi gula aren rasanya. Oke, nanti siapin ayat hafalan Pak Yogi ya. Untuk hari Rabu. Siapin ayat hafalan buat hari Rabu ya Pak Yongki. Oke, selanjutnya siapa? Ibu Pingsah Putri. Sudah siap. Silakan. Shalom semuanya. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amin. Terima kasih. Kamu geser nih kamera. Pak Yandi kemana Pak Yandi? Pak Yandi baru masuk kamar mandi bukan? Oh, gedar. Sudah copot, kalau saya yang gedor pintunya copot bukan? Jangan kenceng-kenceng, pakai hati dong. Oh, pakai hati. Iya.
Ya, buka dong, gitu. Oke, lanjut ke Ya, siapa? makasih bukan. Ya, Tuhan berkati. Selanjutnya, siapa lagi? Oke, tidak ada yang mau open ya. Saya panggil ya. Ya, Bu Jenny udah siap. Udah siap tuh, kayaknya Devina. Ayo. Ya duluan. Ayo, siapa duluan? Devina. Siapa Koko? Oke. Amsal 15 ayat 16. Ya. Lebih baik sedikit barang dari enggak. Iya, benar. Lebih baik sedikit barang Ya. Dengan dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Oh, very good, very good, very good. Amin. Ya Devina. Ayo, Devina. Ayo. Amsal 15 ayat Ayat 16. 16. Lebih Yes. Baik sedikit barang sedikit ayam dengan disertai dengan takut akan Tuhan akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ore, tangan dong, Devina, pinter. Caranya mana? Caranya yuk. Makasih. Oke, Tuhan berkati. Maminya sekarang ya. Ya, Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Oke, Tuhan berkati Bu Jenny. Devina, Tuhan berkati semuanya. Oke. Siapa lagi nih? Gracia? Oh iya, kita ocen dulu. Ya. Gracia sekarang. Oh, Gracia dulu. Iya dah. Gracia dulu. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai rasa takut akan Tuhan Nggak ada rasanya. daripada banyak harta dengan rasa nggak ada rasa. dengan disertai kecemasan kecemasan Aduh, Udah. kelepasan. Kebanyakan ya. Ya, diketawain tau nggak jadi dia nangis. Aduh. Aku sih nggak ada Gracia, jadi ada hiburannya. Aduh. Tuhan ya, Gracia. Kiki ketawa nggak berhenti deh. Men. Hah? Jadi nge-like deh. Oke, Tuhan berkati Gracia. Lucu ya. Oke, Cita Ocetnya selanjutnya. Ya. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang daripada takut akan Tuhan, daripada harta banyak serta dengan rasa kecemasan. Banyak harta balik dengan disertai kecemasan. Dah, Cita Ocet? Lebih baik sedikit barang
daripada dengan akan Tuhan. disertai takut akan Tuhan. Lebih baik daripada harta Banyak harta banyak disertai dengan dengan disertai hati kecemasan. kecemasan. Oke. Berkati Cita Chen. Kasih. Tinggal Fanny and family. And family. Amsal 15 ayat 16. Oke. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Ya, selanjutnya siapa dulu? Cece apa Dedenya dulu? Oh, papinya udah pulang ya. Segar nih. Amsal 15 ya. Ya. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit harta. Jangan harta dulu dikeluarin, barangnya dulu, Pak. Oh, barang ya. Oh, barang. Hanya belakangan. Coba lanjut. Oke. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik Oh iya, dangdutan nih. Ntar. Oke. Aduh, menangis, Fanny. Amsal 15 Ya. 15 ayat 16. Oke. Lebih baik sedikit barang Ya. dengan akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Oke, terima kasih Fanny. Sampai kangen nggak nih ke babenya? ya, saya lagi. Ya lagi. Udah Pak, udah tenang? Udah siap? Siap. Oke, silakan. Amsal 15. Oke. Udah diam dulu, Mir. Makanya pada daging papi. Ini bikin ketawa terus ini, udah malam tahu. Suka cita terus ya di rumah ya. Jadi grup lawak. Diam. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang disertai dengan rasa takut akan Tuhan daripada harta banyak dengan disertai rasa kecemasan. Oke. Dan berkati. Lanjutnya. Oh, nggak ada rasa katanya. Iya, Nggak ada rasa. Garemin, Pak Darman. Memang nggak ada rasa kan? Nah, ayo gantian yang lain. Ini bikin ngelawak aja nih. Lagi nggak? Ayo, Grace. Iya, ini bikin ngelawak jadi. Amsal 15 ayat 16. Nathan stop. Lebih baik. Tetap. Lebih baik daripada dengan disertai asa takut akan Tuhan. Disertai takut akan Tuhan. Dan disertai dengan asa kecemasan. Nggak ada rasa lagi. Ada rasanya lagi. Nggak ada rasa lagi. Nggak ada rasanya lagi. Ulangi, kamu nggak jelas tuh. Nathan stop. Aku udah jelas. Ayo udah, Nathan mau nggak? Nathan mau nggak? Udah, aku udah nggak kali. Nathan mau nggak? Lagi.
Enak ya, ramai terus ya rumahnya ya. Iya, jadi lawak pula dia. Iya. Ibu Ana nggak sepi, jadi senang Iya. terus ya. Ramai terus. Hujan ya? Oh. Oke. Siapa lagi? Sudah ya? Kan mau. Nathan mau. Oke, silakan Nathan. Ya, Amsal 15. Amsal 15. Oke. 15. Lebih baik Sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Yang kencang, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan Daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amin. Men. Ya, Nathan. rasa Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Oke. Devina mau lagi, Devina? Mau nambah? Oke. Selanjutnya, Pak Johan, udah siap? Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang yang disertai dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Oke. Amin. Oke, selanjutnya saya ya. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Oke, Tuhan berkati semuanya. Hari ini yang ayat hafalan ada 22 orang, saya sebutin ya. Yang belum kesebut tolong dikoreksi. Ya, Ibu Tanti, Gio, Ibu Vera, Ibu Suanti, Ibu Livong, Ibu Legia, Martin, Matthew, Bapak Yongki, Ibu Pingsa Putri, Devin, Devina, Ibu Jenny, Gracia, Citocen, Ibu Ana, Fani, Pak Darman, Grace, Nathan, Pak Yohan, dan Bu Mary. Ada lagi yang belum disebut? Sudah. Gracia udah? Tadi kan nggak bareng sama Bapak, jadi loncat setelah Bu Jenny. Ada, udah. Ada lagi yang belum disebut? Udah semua ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Dan ya pengumuman selanjutnya, besok tidak ada ibadah fellowship Som ya. Diliburkan. Nanti lanjut lagi bulan April setelah puasa. Lanjutkan lagi bulan April. Jadi, itu aja pengumumannya, dan seperti biasa saya undang untuk ya para ibu-ibu yang luar biasa ikut ibadah dalam Wanita Betani Indonesia ya di gereja onsite. Jadi jam 1 siang ibu-ibu WBI ibadah bersama di gereja. Dan hari Minggu kita ibadah raya seperti biasa disertai dengan sekolah minggu. Dan minggu ini ada iud ya, ada ibadah iud. Jadi ya itulah pengumuman pada malam hari ini. Puasa masih berpuasa ya sampai bulan April tanggal 9. Oke, itu aja pengumumannya pada malam hari ini. Ada lagi, Tuhan? Sudah, ya. Oke. Doa syafaat siapa ya? Doa syafaat siapa ya? Saya.
Oh, Ibu Ana ya. Oke. Ada yang mau doakan? Ya, Tante Lipong. Iya, iya. Biasa. Tante Sama Lipong, Like. Tante Lipong, tangannya biar cepat terapinya, semuanya dilancarkan, tangannya kembali. Like. Nah, dan Like juga masih ini ya, Mam? Masih kontrol. Kontrol ya. Oke, kita doakan ya biar penyumbatan darah di lehernya ya bisa. Nyari Jantung. Jantung. Dio, kenapa Dio? Perempesan jantung. lagi PTS. Oh iya, terdoain PTS ya. Ya. Like rembes jantung juga, Bu. Oh iya. Jadi Orang lagi pada ujian. penyumbatan di lehernya gimana, Mam? Katanya sih dari jantungnya ya rembesannya. Oh, penyumbatannya ya. Oke deh, kita doakan terus. Kadang-kadang tangannya suka kesemutan. Iya. Kepalanya masih suka sakit. Masih umur berapa ya Like ya? 40 ya? 38. 38. Oke, ya kita doakan ntar Like biar cepat sembuh ya. Iya. Tuhan sembuhkan semuanya deh, sehat selalu. Anak-anak lagi Oke, ujian buat biar anak-anak yang Roland. ujian ya, Roland, Erlin, Gio, terus Noel, Fanny juga. Ya, buat semua anak-anak lah yang ujian maupun yang ulangan. Ya, kita doakan semuanya berhasil ya, sukses dalam sekolahnya. Ada lagi yang mau didoakan? Ibunya Pingsa Putri. Doakan juga Bu Ana. Ya, dilancarkan semuanya. Sudah dioperasi ya? Belum, Bu, masih pemeriksaan. Oh iya. Biar pemeriksaannya dan pengobatannya dilancarkan semuanya ya. Pemeriksaannya, Bu Ping. Iya, masih nunggu dokter tulangnya lagi sama hasil MRI-nya di Selasa ini sih katanya. Ya, biar hasilnya. Agak lama sih, cuman ya mau nggak mau namanya pakai BPJS, ikutin aja deh prosedurnya. Oke. Ya. Minta doanya aja. Namanya sehat terus lah ya. Operasinya di mana, Bu Ping? Apanya, Tante? Operasinya di mana? Operasinya ngambil di Evasari, Tante Lipong. Evasari yang di Romangun. Kenapa bukan diambil di Pelni aja langsung? Oh, kalau di Pelni bisa langsung, Tante Lipong. Kan dia minta rujukan, dari rujukan mintanya ke Pelni gitu. Rujukannya minta sama dokter tulang yang di Evasarinya atau dari puskesmas ya, Tante Lipong? Di puskesmas dulu. Oh. Saya mau ke dokter tulang dari puskesmas, kita minta rujuknya ke dokter tulangnya, ortopedinya di Pelni gitu. Oh, gitu. Kalau dia Walaupun dia bisa ambil tindakannya cepat. Tante Lipong di situ ya tangannya. Iya. Tapi beda Aku wilayah bisa. daftar nggak apa-apa. Aku daftar waktu aku jatuh, aku dirujuknya mau di Usada apa di Pelni, karena papanya nggak bisa, aku ambil di Pelni. Begitu ke ortopedinya, ini hari ortopedi, ke dokter sorenya udah dikasih buat ini, suruh ambil darah, ambil itu periksa jantung, periksa paru, periksa dalam. Lebih cepat ya. Iya. Lebih cepat ya. Oke. Ya coba nanti. Iya. Makasih ya Tante Emang Lipong. operasi apa sih, Pingsa Putri? Itu mama saya pangkal paha. Jatuh ya? Dulunya sih jatuh, Tante. Cuman mungkin udah usia juga, ada pekapuran juga. Jadi tulang pangkal paha sama pinggangnya itu udah keropos, udah hancur.
Jadi dia kalau jalan sekarang sakit, terus duduk pun udah nggak nyaman gitu, masih kayak Iya. agak miring sedikit. Iya. Ya sakit sih memang, padahal udah dapat minum obat anti nyerinya pun masih sakit gitu. Iyalah, aku aja masih sakit. Tapi jangan keseringan makan obat anti nyeri. Kemarin Iya. aku sama dokter nggak dikasih. Kalau nggak nyeri sekali jangan diminum ya, ntar dia bisa kena kantong nasi. Iya, itu mahnya juga ada masalah juga, Mama. Ya, namanya ini ya minta doa aja. Umurnya udah berapa emang? 80, Tante Rifon. Udah 80, bisa nggak ya operasi? Kayaknya nggak bisa ya. Untungnya sih puji Tuhannya dia kalau untuk hasil lab darah, ginjal, semuanya sih bagus, Tante Rifon. Cuma memang mama saya lemahnya di tulang sih, karena yang di sebelah kiri pangkal pahanya dulu udah pernah operasi juga. Gitu. Iya, aku sih emang aku mah juga sama. Jatuhnya ke tulang mulu. Kalau jatuh pasti kena itu. Aku udah berapa kali ini begini. Udah 3 kali. Batok dengkul ya? Kalau batok dengkul enggak, ganti tempurung. Iya, ganti tempurung batok dengkulnya. Iya. Nggak bisa jongkok. Harus tangan, mata. Mainnya di tulang ya kayaknya. Iya. Jelek. Oke. Iya. Makasih semuanya. Tuhan ada Kita masuk coba aja ke sana. Iya, makasih Tante Rifon. Iya. Kita masuk ke Suping-Ping, ya semuanya dilancarkan ya. Iya, amin. Terima kasih. Dan mamanya cepat pulih, kita bisa nongki-nongki lagi ya. Oke, itu aja doa kita pada malam hari. Jadi doanya ya. Iya. Mari kita dalam doa. Oke, Bapa yang baik, kami ucap syukur kasih anugerah-Mu buat rahmat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali dalam Zoom meeting. Kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan di hadirat-Mu. Kiranya Tuhan melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, pada menyerahkan Ibu Lipong di dalam kesehatannya Bapa, di mana tangannya yang belum pulih benar ya Tuhan, masih perlu pengobatan yang rutin Tuhan, Engkau jamah. Biarlah Tuhan kami percaya akan kuasa penyembuhan daripada-Mu ya Bapa. Engkau menjamah Ibu Lipong dalam tangannya ini ya Tuhan, sehingga dapat beraktivitas kembali seperti biasa, dan Tuhan memberkati kesehatan seluruh tubuhnya Tuhan, dan kekuatan yang baru. Berkati juga anaknya Ibu Like ya Bapak yang mengalami jantung bocor Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh bersandar kepada-Mu, memohon kesembuhan daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau jamah jantung Ibu Like Tuhan. Kami percaya Engkau menggantikan jantung yang baru Tuhan untuk Ibu Like, sehingga dia dapat sembuh total dan dia dapat beraktivitas menjadi ibu rumah tangga dan istri dalam kehidupannya ya Bapak. Engkau berkati keluarganya, anaknya, suaminya Tuhan, bahkan Ibu Lipong, suami dan anak cucunya Tuhan berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk mamanya Ibu Ping Saputri ya Bapak, di mana beliau mengalami kerapuhan tulang di pangkal pahanya Tuhan. Kami percaya segala kemungkinan yang daripada-Mu Tuhan akan terjadi untuk mamanya Bu Ping. Biarlah Tuhan beri kelancaran operasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Tuhan. Engkau berikan pengobatan yang terbaik Tuhan. Tim medis Tuhan berikan hikmat kemampuan daripada-Mu ya Bapak, sehingga mereka boleh bekerja maksimal, memberikan pelayanan terbaik untuk mamanya Ibu Ping Saputri. Dan pemulihan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mamanya Ibu Ping ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat yang nyata untuk
mama kami ini Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya akan mujizat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih sekolah, untuk Gio, Noel, Fanny, Filia, bahkan Verlin, Nathan, Grace Tuhan, dan Martin, dan yang lainnya ya Bapak, kami percaya Engkau memberkati generasi muda ini ya Tuhan, biar mereka hidup takut akan Tuhan, tekun di dalam Tuhan, dan benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam studi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, sehingga segala soal yang mereka boleh kerjakan, memberikan hikmat, kepintaran, daya ingat, sehingga mereka dapat mengisi jawaban dengan benar, dengan nilai yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang pada malam hari ini mengambil bagian ya Tuhan, untuk Fanny, Tuhan berkati dalam sekolahnya, dalam apa yang dicita-citakan, Tuhan buat berhasil, segala yang diharapkan Fanny Tuhan untuk pencapaian nilai yang terbaik Tuhan, Engkau berikan yang terbaik ya Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Yongki, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada malam hari ini. Engkau berkati ya Tuhan Pak Yongki dalam kesehatannya, istri, anaknya, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Engkau berikan kesehatan terbaik, berkati segala usaha pekerjaannya Tuhan. Pokoknya Tuhan buat kemajuan terus dan terus maju dalam Tuhan, dalam pelayanan juga Tuhan. Engkau berkati Pak Yongki keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Yohan, Bapak Gembala kami yang membimbing kami Tuhan. Engkau memberkati beliau dan kesehatannya, segala pekerjaan usahanya Tuhan Engkau berkati, bahkan pelayanan seluruh keluarga besarnya, Tuhan juga memberikan kekuatan, semangat, roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan, untuk membimbing kami di dalam jemaat kami di Immanuel ini ya Tuhan. Engkau berkati Ibu Gembala kami, bahkan anak-anaknya, Verlin, Fania, dan Patrick Tuhan berkati, bahkan calon babynya Fania juga Tuhan berikan kesehatan terbaik, biarlah pertumbuhannya selalu Tuhan berikan kesehatan terbaik Tuhan, sehingga pada saat hari kelahirannya Tuhan Engkau berikan kelancaran, Tuhan berikan semuanya Tuhan berkati dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Tanti, Ibu Jenny, keluarga, Ibu Legia, Ibu Tentaucan, Ibu Lipong, bahkan Ibu Pinsa Putri, dan Bapak Dharma keluarga Tuhan. Engkau berkati ya Bapak, biarlah kami semakin hari semakin giat dalam ibadah-ibadah kami. Engkau berkati pelayan-pelayan kami ya Tuhan, kami yang biarlah bersatu hati Tuhan untuk terus melayani Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang ada. Berkati juga jenjang ibadah yang ada Tuhan, baik ibadah raya, youth, sekolah minggu, PBI, bahkan Zoom meeting ini Tuhan. Engkau berkati ya Bapak, biarlah visi misi gereja kami Tuhan boleh terus Tuhan berikan kelancaran, dan biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga kehidupan kami, usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, di masing-masing Tuhan. Engkau berkati segala usaha pekerjaan mereka, biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak yang bekerja, anak-anak yang sekolah, Tuhan selalu menyertai seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, biarlah Indonesia terus diberkati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan Indonesia ini Tuhan, baik di keamanan, ekonomi, kesehatan. Tuhan berkati, biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para pemimpin kami ya Bapak, Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajarannya, Polri, TNI, dan sampai RT RW di lingkungan kami. Tuhan berkati, tanamkan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap tugas mereka boleh menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu istirahat kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami sepanjang malam ini, dan biarlah oleh hikmat anugerah yang daripada-Mu Tuhan, kami boleh dibangunkan di esok harinya dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, sehingga kami boleh beraktivitas kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Pak.
Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, pekerjaanmu, aktivitasmu, usahamu, studimu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala, karena Yesus Kristus yang akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa ntar puasa ya saudara. Anak-anak mana? Nathan, Devina, Gracia, kita berfoto. Yuk. Yo, itu Devina, Gracia, ayo. 1, 2, 3. Haleluya. Iya. 1, 2, 3. Dadah, Bu Dharma. Terima kasih, Gracia. Tuhan Yesus berkati Dadah. Pak Yohan, Semuanya. Dadah Semuanya. Ibu Mary, Dadah Bu Ron, Mary, Pak Yongki, Pak Yongki, makasih. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus Salam berkati. Ami. Selamat beristirahat. Saya izin live ya. Arman, Bu Ana, Tuhan Yesus berkati.